pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Edith Sudarti. Saya mahasiswa semester 7 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya di IKI PGRI Pontianak. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu analisis kesalahan yang diampu oleh Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan salah kaprah. Judul materi saya adalah salah kaprah pemaknaan kata dalam bahasa Indonesia dan upaya perbaikannya. Kita masuk pada kata kunci dalam artikel ini. Jadi dalam artikel ini terdapat 3 kata kunci. Yang pertama itu ada salah kaprah, kemudian yang kedua itu ada pemaknaan kata, dan yang ketiga yaitu pengguna bahasa Indonesia. Kita masuk pada bagian abstrak pada artikel ini. Jadi artikel ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan persepsi pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata yang sering disalah kaprahkan. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk memperbaikinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen digunakan yaitu peneliti dan angket. Metode penyajian datanya adalah metode simak dengan teknik simak bebas catat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa yang pertama, persepsi pengguna bahasa Indonesia terhadap pemaknaan 5 kata yang sering disalah kaprahkan, yaitu di antara 5 kata tersebut hanya 2 yang dimaknai sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan 3 kata lainnya dimaknai keliru. 2 kata dimaknai sesuai dengan KBBI adalah absen dan kosong. Sedangkan kata-kata yang dimaknai keliru atau tidak sesuai dengan KBBI adalah absensi, acuh, dan rempong. Adapun penyebab pemaknaan kata tersebut salah adalah sering mendengar dari orang lain atau masyarakat, kemudian melihat pada media, lalu menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan upaya untuk memperbaiki pemaknaan itu adalah dengan melalui upaya revitalisasi bahasa Indonesia. Nah, pada masa sekarang kan dikenal sebagai abad 21 atau yang biasa disebut dengan tahap globalisasi ketiga. Dalam tahap ini, ukuran dunia semakin mengecil dan memasuki peradaban baru yang bernama dunia maya. Tahap ketiga ini ditandai dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Tahap ini pula yang mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, bahkan bahasa. Jadi bahasa itu sendiri kan sangat beraneka ragam. Hampir di setiap daerah dan negara itu memiliki bahasanya sendiri. Nah, sebagai salah satu negara yang diakui di dunia, Indonesia memiliki bahasa persatuannya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa inilah yang menjadikan ciri khas yang membedakannya dengan kebanyakan negara lain. Nah, penggunaannya sendiri, bahasa Indonesia itu sekarang tuh mulai terpinggirkan, dalam artian penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu mulai rendah. Masyarakat Indonesia mulai lebih memilih berbahasa Inggris dan lebih bangga berbahasa Inggris dibanding berbahasa Indonesia itu sendiri. Hal itu diakibatkan oleh pengaruh globalisasi tadi dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca dunia yang membuat masyarakat dunia harus mampu menguasainya demi mampu bersaing dalam segi bisnis, ekonomi, maupun pendidikan. Nah, bahkan Sartini pada bukunya di halaman 208 tahun 2014 mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia saat ini adalah bahasa yang sangat kacau.
Kekacauan itu terjadi pada tataran kosakata, semantik, dan struktur. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Antaranya itu adalah penggunaan bahasa Inggris secara berlebihan atau salah kaprah. Nah, kita masuk pada metode penelitian. Jadi berdasarkan judul yang sudah kita bahas tadi, yaitu salah kaprah pemaknaan kata dalam bahasa Indonesia dan upaya perbaikannya, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data berupa persepsi masyarakat pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai kata-kata bahasa Indonesia. Kemudian data dalam penelitian ini berupa kata dan kalimat. Data penelitian ini juga berupa persepsi dari 5 pengguna bahasa Indonesia dalam memaknai 5 kata bahasa Indonesia juga. Sumber datanya sendiri adalah masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Nah, instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument yang berfungsi sebagai pengumpul serta penganalisis data. Penelitian ini menggunakan alat bantu yang berupa perangkat lunak. Perangkat lunak yang dimaksud ini adalah angket mengenai kata-kata yang sering disalah kaprahkan maknanya, beserta konteks kalimat yang mendukung makna leksikal yang terdapat di dalam konteks kalimat tersebut. Kata-kata yang saya ambil di sini itu ada rempong, absensi, acuh, kosong, dan aksen. Nah, kita masuk pada hasil dalam pembahasan. Yang pertama itu ada persepsi masyarakat pengguna bahasa dalam memakai kata dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam penelitian ini dikumpulkan 10 responden pengguna bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 mahasiswa, 1 petani, 2 siswa, dan juga 2 ibu rumah tangga. Nah, dari hasil angket tersebut didapatkan beberapa penjelasan mengenai persepsi pengguna bahasa Indonesia dalam memakai kata bahasa Indonesia. Antara lain itu, yang pertama itu ada bentuk dan pemaknaan kata sesuai dengan KBBI. Nah, dari 5 kata tadi ada 2 kata yang dimaknai sesuai dengan KBBI. Kata-kata tersebut adalah kosong dan absen. Nah, dari 70% responden diantaranya memaknai kata absen dengan arti tidak hadir. Hal itu terlihat dari pilihan mereka pada kalimat Adit sedang absen saat pelajaran matematika, sehingga ia mendapat nilai yang rendah saat ulangan. Kemudian sebagian besar responden, yaitu sebesar 60%, diantaranya memaknai kata kosong dengan arti hampa atau tidak ada. Hal itu terlihat dari pilihan mereka pada kalimat keadaan hatinya kosong setelah bencana tsunami menimpa Aceh 2004 lalu. Ia kehilangan sanak saudara beserta keluarganya. Sebagian besar responden telah memahami makna dari 5 kata tersebut adalah dengan benar. Pemaknaan kata absen dan kosong dari mereka sudah sesuai dan sejalan dengan KBBI. Makna absen dalam KBBI adalah tidak hadir, dan makna kosong dalam KBBI adalah hampa atau tidak ada. Dengan demikian, kata kosong tidak lagi dapat dipandang dengan kata nol. Kemudian kita masuk pada bentuk dan pemaknaan kata yang tidak sesuai dengan KBBI. Nah, dari 5 kata yang menjadi pemaknaan oleh pengguna bahasa Indonesia, terdapat 3 kata yang dimaknai keliru
atau tidak sesuai dengan KBBI. Salah satu contohnya adalah kata acuh. Nah, sebesar 50 responden itu memaknai kata acuh itu dengan arti tidak peduli. Sedangkan 40% diantaranya memaknai kata acuh itu dengan arti peduli. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, acuh diartikan sebagai kata peduli. Namun ini tidak sejalan dengan hasil angket ini tadi, yaitu sebagian besar menganggap bahwa acuh ini adalah arti kata tidak peduli. Selanjutnya kita masuk pada kata absensi. Jadi terdapat sekitar 60% responden itu memaknai kata absensi yaitu dengan artian daftar kehadiran, dan sebesar 40% responden memaknai kata absensi itu dengan artian tidak hadir. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, absensi adalah ketidakhadiran. Jadi di sini masih terdapat banyak responden yang keliru dalam memaknai kata absensi, yaitu sebesar 40% responden. Yang terakhir itu ada kata rempong yang masih sering disalahmaknakan di dalam masyarakat. Nah, sebesar 70% responden itu memaknai kata rempong yaitu dengan arti ikut campur urusan orang lain. Sedangkan rempong itu adalah bentuk tidak baku dari kata rimpung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rimpung itu bermakna terikat kakinya. Jadi di sini masih terdapat banyak kekeliruan di dalam masyarakat yang memaknai kata rempong dengan suka mencampuri urusan orang lain, padahal artinya sendiri adalah terikat kakinya. Nah, untuk upaya memperbaiki penyalahkapraan makna bisa dilakukan dengan menggunakan revitalisasi bahasa Indonesia. Revitalisasi merupakan upaya untuk mengembalikan bahasa Indonesia kepada kaidah-kaidah yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sartini dalam bukunya pada halaman 209 tahun 2014. Upaya-upaya revitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kualitas bahasa para pendidik, yaitu guru dan dosen di jenjang semua pendidikan. Yang kedua, menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kemudian terakhir yaitu membuat aturan yang mengikat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Atas kekurangannya saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.